Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang penggiat ekonomi digital. Selamat siang penggerak ekonomi bangsa. Selamat datang di sharing session Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia tahun 2022. Salam kenal, nama saya Reza Mahdi Daniswara. Saya sangat berhormat karena saya dapat mewakili instansi saya bekerja, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di sini saya akan memandu sharing session siang ini yang bertopik cyber security. Ini topik yang sangat menarik sekali. Teman-teman yang sedang berkumpul di stand-stand mungkin bisa maju ke depan karena tidak saja kita sharing session dan mengenai knowledge, kita pun juga akan bagi-bagi hadiah. Cyber security, apa sih cyber security? Nah, saya langsung saja memperkenalkan speaker siang ini. Beliau adalah speaker dan juga mentor, dan dia juga researcher juga. Dia sekarang menjabat sebagai General Manager Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. Saya langsung sambut saja dengan cepat Mas Ari Nugrahanto. Thank you Mas Reza, langsung aja ya berarti ya? Langsung saja, teman-teman yang mau berkumpul dan mengerti mengenai cyber security dan practical knowledge about cyber security, langsung kumpul ke depan karena Mas Ari punya banyak sekali daging-daging informasi yang bisa kita makan. Langsung berkumpul ke depan dan kita juga butuh partisipasi dari teman-teman. Langsung, the floor is yours, silakan Mas Ari. Thank you Mas Reza, tadi banyak banget yang datang ke booth saya, Mas ada souvenir enggak? Saya bilang ada, tapi harus ke stage. Tadi yang datang ke booth silakan pendapat ya. Jadi hari ini saya mau sedikit sharing ya tentang cyber security, tapi enggak yang berat-berat yang pasti. Cyber security macam-macam ya, kalau kita bicara berat bisa let's say mungkin seminggu paling cepat, paling lama bisa tahunan ya untuk belajar cyber security. Tapi hari ini sesuai dengan judulnya saya akan sharing tentang practical mobile security. Teman-teman siapa yang punya handphone? Pasti punya dong. Wah nggak ada yang juk tangan nih. Punya ya? Oh thank you Pak Rudi. Oke, berarti semua punya handphone. Nah, boleh next. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sebenarnya bagaimana preventive measure itu artinya antisipasi. Kebanyakan kita ini kalau udah kebakaran baru deh panik ya. Artinya nggak ada tuh yang kata kunci antisipasi belum ada ya. Pola pikirnya kalau nanti deh kalau udah kena aja kita benerin gitu ya. Nah hari ini kita akan coba secara praktis ya, nggak teori, kita praktis. Gimana caranya supaya data pribadi kita enggak di-hack atau diretas bahasa Indonesianya. Berikutnya kita seru-seruan tentang kita tes your mobile security password tuh kuat enggak. Nanti ada cara tesnya. Yang paling kuat dapat hadiah. Nah seru nih. Ya, yang paling kuat dapat hadiah ya. Yang terakhir adalah tentang antivirus dan data encryption. Yang kadang-kadang pemilik handphone agak sedikit apa ya, bukan skeptical tapi kayak masa sih dibutuhin ya, handphone saya kan udah canggih, handphone saya kan udah keren gitu ya, masa ada yang ngambil data saya. Nanti saya cerita banyak kenapa butuh kita antivirus dan data encryption dalam mobile handphone kita. Nextnya boleh. Sebenarnya saya mau ada main brain gym nih. Ada yang mau dua orang nggak partisipan volunteer yang ke depan. Kita butuh volunteer buat ya. Ke depan. Ayo kita ramaikan. Dapat hadiah nanti. Langsung dapat hadiah. Ini saya langsung tarik aja Mas ya. Iya. Langsung tarik. Harus cewek cowok atau cowok-cowok saja atau ya. Bagaimana? Ayo sini. Kita latihan. Ayo Mbak. Ini ada satu nih. Dapat hadiah. Asik. Ayo. Kita brain gym. Ayo Mbak, ke sini. Brain gym ini orang kan seringnya latihan bodybuilder ya atau apa nge-gym. Kalau ini kita otak kita yang nge-gym. Oke. Silakan beri tengah-tengah. Kamera mana yang mau dilihat? Yang mana kameranya? Oh ya itu. Cantik-cantik ya Mas Oke. ya. Ada badapan, Mbak? Ada badapan? Ada badapan dengan Mbaknya ya. Jadi Mbaknya yang A, yang B ya. Nah sekarang yang A
ikutin saya begini nih. Kasih lihat ke mbaknya. Kasih lihat. Enggak, ini nggak usah ikut-ikutan. Ini mbaknya ke depan dikit ininya, jarinya ke depan. Nah, kita tes agak ke depan dikit, tarik ke depan. Oke. Sekarang mbaknya tunjuk jari ya, tapi jangan disentuh. Tunjuk jari mana, minta mbaknya, mbak siapa namanya? Dina, Tina, Vina, oke, Mbak Vina. Mbak Vina, nanti kalau jari ditunjuk, gerakin ya. Oke, siap? Tunjuk ya, jadi sentuh, silahkan. Aduh, Salah aduh, aduh. Nah, keren. Lagi mas, lagi. Ayo silakan. Nanti belas dendam Mbak Vina. Coba. Ayo lo. Agak sulit ya. Oke. Gak satu lagi sekarang. Iya. Nyari ya. Nah, keren. Tepuk tangan dong semuanya. Balance tuh. Sekarang gantian belas dendam. Gantian. Mbak Vinanya ya. Iya, Mbak Vina gantian tunjuk. Ini bener nggak tadi muternya tuh? Bagaimana? Oh iya. Tarik. Iya, benar ke depan. Tunjuk, jangan sentuh. Yang mana Mbak Vina? Balas dendam nih kayaknya Mbak Vina ini. Iya, yes. Aduh. Bisa akhirnya. Dua lagi, ayo. Lama ya. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Kalau kebanyakan kasihan nanti. Ya. Tepuk tangan teman-teman dong. Keren nih ya. Ada yang mau ngasih tahu nggak gunanya apa sih brain gym? Nanti dapat hadiah juga loh. Brain gym tuh banyak banget diterapkan ya. Itu adalah membalance otak kiri, otak kanan. Jadi dalam setiap kita belajar, kalau kita lupa membalance otak kiri, otak kanan, itu dijamin ilmunya nggak masuk. Jadi kadang-kadang latihannya bisa begini, bisa jalan mundur, bisa macam-macam lah. Teman-teman bisa lihat nanti di online ya, di Google ya. Ini salah satu cara aja. Lucu kan, seru ya. Jadi kadang-kadang tuh, karena kan tangan kiri digerakkan otak kanan, ya kan? Tangan kanan otak kiri. Dikara diputer, nah ini dia nih, otaknya berantem ya. Tapi kan keren tadi bisa. Baik, terima kasih Tina dan Mbak Deli. Tepuk tangan lagi teman-teman. Nanti hadiah kita kasih, Mas Reza. Kejar Mas Reza ya. Kejar saya aja kalau butuh hadiah. Thank you Mbak Tina. Oke, next silakan. Oke, kenapa? Gini ya? Oh gini, oke. Oh gitu ya, siap. Teman-teman ada yang mau kasih saya sedikit penjelasan nggak? Ada yang tahu tentang hacker? Kadang-kadang kalau ngomong kata hacker, serem ya. Tapi saya mau coba jelaskan, tapi saya pengen tahu siapa yang kira-kira paham tentang istilah hacking, hack atau hacker, siapa? Nanti dapat hadiah lagi, ada apa? Ada pin, ada bullpen, apalagi tuh Mas Reza? Ada kantong, oh ada ini nih, juga, ada Equil ya, Equil udah dapat tuh. Itu buat kita. Oh bukan ya? Buat kita. Ada yang mau kasih tahu siapa? Hacker, apa sih hacker? Mbaknya kayaknya tahu nih kayaknya nih. Saya sering dihack mas gitu ya. Foto-foto saya diambil loh, jangan ya, jangan sampai. Tapi bisa terjadi loh, hati-hati ya. Ada yang mau tahu? Enggak ada? Oke, saya jelasin ya deh ya. Teknik hacking itu sebenarnya ilmu teman-teman ya, ilmu yang gunanya seorang network IT di dalam sebuah perusahaan itu mengetes sebuah jaringan ya, tapi secara resmi karena dia di perusahaan tersebut dia mengetes apakah ada masalah atau enggak dalam sistemnya. Nah itu ilmu, tapi ilmu itu bisa dikembangkan terus. Akhirnya banyak istilah-istilah hacker yang ada black hat, ada white hat, ya, ada script kiddie. Script kiddie itu kayak hacker amatir lah gitu ya, dan macam-macam. Nah ini yang mau saya kasih tahu bahwa seorang hacker itu nggak selalu harus negatif. Mereka juga ada positifnya ya, makanya banyak di perusahaan-perusahaan besar, di pemerintahan juga pasti ada ya Pak ya, seorang hacker di dalam, kalau nggak ada serem ya, nggak ada security-nya nanti.
yang ada nanti dijebol. Nah ini nanti saya mau cerita apa sih, apa saja yang bisa dijebol ya oleh seorang hacker. Tapi kita lebih spesifik ke mobile yang teman-teman punya atau mobile application. Nextnya silakan. Jadi hacker orang baik. Siapa yang senang lihat tanda ini? Unjuk tangan, jujur. Bukan free wifi ya, free wifi ini yang laki-laki inget ya. Ini free wifi. Pasti senang semua. Nih Mas Reza paling senang tuh. Wah, free wifi. Apalagi buat main game Mas Ari. Ya. Free wifi di cafe. Apalagi nggak ada gemboknya. Ya, itu kayaknya free ya, free banget. Tapi disinilah jebakan Batman-nya teman-teman, hati-hati ya. Makanya saya selama di sini nih teman-teman, bukan berarti saya bilang di sini wifi-nya jelek ya, enggak. Cuman saya karena sudah paham tentang cyber security, saya nggak pernah online dengan menggunakan wifi dari sini. Kalau saya pribadi. Oke, next slide. Nah tuh, apa sih yang terjadi kalau kita sampai data kita keambil? Agak serem loh teman-teman. Pernah ada kejadian banyak akun-akun Tokopedia ada Gojek diambil, jadi kita ditagih tiba-tiba loh. Barusan aja kemarin teman saya dihack loh. Dia nelpon saya pakai nomor telepon dan fotonya dia, ngaku-ngaku teman saya. Tapi karena saya tahu nih nomor teleponnya beda, saya bilang, "Bapak dari mana? Bapak salah nih. Saya nggak bisa dibohongin." Berarti teman saya dihack. Ya kadang-kadang minjem duit juga bisa pakai nama kita, pakai Instagram kita, itu banyak banget terjadi. Yang lebih serem lagi, sekarang siapa yang tahu kalau account bank kita setiap hari diambil 1 perak, 1 rupiah, siapa yang sadar? Nggak ada kan? Nah ini percaya nggak percaya ya, tapi seorang hacker bisa begitu. Makanya dari sekarang kita harus hati-hati nih, kita protect dari sekarang handphone kita minimal ya, handphone nanti satu kita kembangkan ke yang lain. Nextnya, slide-nya. Nah, jadi paling enggak teman-teman pastikan ya handphone ada passwordnya. Nah ini jangan sampai nggak ada password ya, pastikan. Kedua, enable the data erase function. Ini kalau di iPhone ada, kalau di Android saya juga ada sih. Jadi kalau handphone hilang dalam waktu berapa detik, dia akan kalau kita matikan kondisinya dia akan hilang. Kalau di iPhone ada Find My iPhone. Kalau di Android saya rasa juga ada sih. Dan jangan lupa screen lock. Dan yang paling penting adalah selalu update operating system. Kadang-kadang suka lupa. Kalau udah diingetin gak diupdate nih bahaya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan seperti iPhone dan Android juga selalu memperbarui operating systemnya. Kenapa? Karena dia pun juga mengalami sebuah isu-isu atau masalah-masalah bug. Bug tuh kalau dalam dunia IT itu kayak semacam ketidaksamaan sistem yang menyebabkan celah bagi seorang hacker untuk masuk. Jadi jangan lupa tuh update selalu operating system ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa wah selesai deh ya. Wah ini hilang, oh jadi kecil. Jangan dihack. Oh dihack. Wah dihack nih di sini bahaya juga. Oke nextnya silakan. Nah ini kita mau seru-seruan nih, ini dapat hadiah lagi. Kita akan uji siapa password yang paling kuat. Ya, password yang paling kuat. Oke, nextnya silakan. Nah teman-teman silakan scan ini, nanti masukkan password masing-masing. Siapa yang paling lama dapat hadiah. Lama tuh berapa tahun, berapa hari seorang hacker bisa meretas password teman-teman. Silahkan, nah ini seru nih. Langsung scan ya teman-teman, nanti langsung Ya. masukin password. Cuman ingat, harus diingat password yang dimasukin, jangan asal masukin juga. Itu bukan password namanya. Iya. Nanti kayak ibu saya password selalu lupa terus soalnya. Iya. Kemarin ada dari Mas siapa itu yang kemarin IO, Iya. IO kita, passwordnya 1, 2, 3, 9. Setelah dicek pakai ini, bisa diretas dalam waktu, wah ini dia. 0 jam. Mas. 0 jam. 0 jam ya diretas, hati-hati tuh. Apalagi banyak teman-teman juga menggunakan tanggal lahir. Tanggal lahir tuh bahaya, jangan. Paling sering. Udah, berapa lama Pak? 1000 years. 1000 years, oke. Ada yang bisa lebih lama? Berapa lama? 240. 240. Ini berapa? 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 86 centuries. 86 centuries. Hackernya juga kasihan ya. Ada lagi yang bisa Ada yang ngalahin? lebih tinggi 86 centuries tadi.
itu 3 trillion years. itu hackernya nyerah udah. Ini 3 trillion years. Kelamaan mana ya? Ini kan abad. 86 Ini iya abad ya. Mbak Yulia berapa? Hah? 817 apa Mbak? 817 tahun. Masih kurang lama. 3 trillion itu lebih besar. Jadi siapa nih paling lama? 3 pemenang. 111 triliun years. Jadi udah 3 pemenang nih. Ini hackernya langsung pulang kampung. 1000 trillion years. Ntar, Mbak, ini Makin tadi parah. passwordnya apa? Ini kayaknya Password yang dimasukin apa? Loh. Nggak bisa. Nggak diterima. Maaf ya Mbak. Kalau nggak ini bukan password namanya. Gak apa-apa. Tadi yang udah nunjukin nanti di screenshot, teman-teman di screenshot. Nanti bisa ke Mas Reza, kasih lihat. Nanti ada hadiah ya dari Mas Reza. Saya Santa Claus lah bagi-bagi hadiah. Santa Claus. Intinya teman-teman, mau sesulit apapun password, tidak apa-apa. Setiap handphone punya namanya password manager. Coba dicek masing-masing. Kalau nggak ada, biasanya kalau Android mungkin harus download download aplikasi sendiri biasanya. Tapi kalau di Apple, iPhone, biasanya sudah ada password manager. Disimpan supaya nggak lupa. Kayak tadi misalnya mbaknya yang lupa ya, nggak ngerti itu. Kalau mbaknya nggak inget gimana hackernya, ya. Yang penting adalah bukan kita ingat, tapi kita store dalam satu aplikasi atau sebuah password manager sehingga kalau kita lupa kita bisa retrieve, ya. Itu paling penting. Nextnya silakan. Nah ini salah satu contoh password yang terbaik itu adalah terdiri at least 8 characters, ya. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, ada nomor, dan ada simbol-simbol dan lain-lain. And the best password yang tidak bisa di-crack itu selama ini adalah terdiri dari 25 characters. That's the best. Ya, tapi ingat, simpan di password manager. Jangan sampai lupa. Jangan pernah memasukkan tadi tanggal lahir, nama anak, nama istri atau nama. Kalau simpenan juga jangan ya, jangan. Terus apalagi jangan nyimpen nama-nama yang familiar yang kira-kira teman-teman simpen di Instagram, sosial media, mungkin di mana-mana disimpan ada nama tersebut. Jangan, kalau bisa menggunakan hal yang teman-teman juga nggak ngerti itu apa, ya, tapi disimpan dalam password manager. Kalau ada apa-apa, retrieve ya. Oke, next. Nah ini ada 2 merek besar teman-teman, mungkin banyak yang tanya, masa sih kita butuh antivirus di handphone gitu ya? Oh perlu teman-teman, perlu sekali. Ini terkadang kita nggak ngeh, masa sih saya dihack, saya kan nggak terkenal gitu ya. Bukan masalah terkenal, tapi data kita ini ibarat handphone kita ini ibarat kamar atau rumah. Bayangin ya, teman-teman bayangin punya rumah, didatengin orang, mandi di kamar mandi kita, tidur di tempat tidur kita, dan yang lain apa nggak serem tuh? Dikala kita lagi nggak ada gitu ya. Nah, ini sama nih, ibaratnya kalau kita tidak memproteksi handphone kita yang terjadi itu. Tapi kalau teman-teman nyaman dihadiri orang yang nggak dikenal, dikala kita nggak ada ya terserah sih. Preference. Kalau saya nggak mau, saya sih geli ya, jijik ya. Orang datang nggak dikenal tidur di tempat tidur kita, pakai sepatu kita, pakai baju kita. Ini analoginya. Sebuah handphone kan pribadi. Ya, nah itu. Tapi again preference. Norton and McAfee 2 merek besar yang nggak main-main dan dia berbayar tentunya dan tidak mahal untuk menjaga privasi kita. Again privacy itu preference. Kalau saya privacy is number 1 for me. Ya, saya nggak mau rumah saya didatengin orang yang nggak dikenal. Ya, next. Satu lagi data encryption. Data encryption ini juga penting. Kenapa? Dikala kita mengirimkan sebuah message, email, dan lain-lain, kalau nggak di-encrypt, itu akan ada namanya data in process atau data in transit yang ada celah seorang hacker bisa nguping atau eardrop. Ya, dia nguping atau dia bisa melihat percakapan kita apa secara real. Nah ini bagi teman-teman yang di perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin di pemerintahan dan lain-lain mungkin harus tahu juga karena kalau handphone tidak di-encrypt semua percakapan dan lain-lain bisa diketahui. Data encryption gampang, ada caranya. Next silakan.
Nah, tuh silakan difoto deh. Difoto untuk diikutin cara-cara ini. Yang sebelah sana, sebelah kiri iOS, sebelah sini Android. Ya, teman-teman. So, kembali lagi, privacy data ini adalah preference. Banyak orang-orang, nggak hanya Indonesia, semua orang di dunia masih belum paham tentang pentingnya data privacy. Kalau buat saya data privacy seperti rumah. Kalau rumah kita mau dikunjungi orang yang nggak dikenal, orang yang tiba-tiba masuk kamar kita, mandi di kamar mandi kita, pakai sabun kita. Kalau teman-teman nggak merasa geli, yang nggak jijik ya nggak apa-apa sih. Kalau saya definitely agak nggak mau ya. Maka saya memprotek. Salah satunya juga kalau punya teknologi, kita juga harus ada konsekuensi, jangan apa-apa mau gratis. Ini pola pikir. Ada free wifi langsung connect, waduh serem. USB please, jangan gunain USB lagi teman-teman. Ya, dangerous. Karena banyak sekali cookies yang ngumpet di situ yang bisa jadi celah. Nanti malware ya, bisa celah, hackernya juga bisa masuk. Please jangan pakai. Pakai yang namanya hal lain. Dan pastikan handphone teman-teman setiap waktu Bluetooth-nya mati kalau nggak diperlukan. Bluetooth juga salah satu cara ya hacker bisa masuk. Kecuali yang pakai Apple Watch atau pakai jam-jam yang nggak berhubungan dengan Bluetooth ya silakan dinyalakan. Tapi kalau nggak perlu dimatikan. Begitu, jadi dari saya gitu dulu Mas Reza. Nanti kalau ada Q&A kita sambil ngobrol santai. Kita sambil ngobrol santai, diskusi. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Hari Nugrahanto. So memang presentasinya ini mungkin pendek tapi berbobot. Tapi kita pengen lebih banyak diskusi karena Mas Hari sendiri kemarin bilang bahwa lebih banyak expert cyber security yang ada di sini ya. Betul, So, pastinya. This is only sharing. Apabila ada diskusi, kita mau berbicara, langsung unjuk tangan, langsung question and ask, kita langsung jawab pertanyaan. Jadi kita ngobrol aja, ngobrol santai. Silakan. Tapi Mas, kalau boleh tahu nih, sebelum kita masuk ke penonton ya, saya dapat beberapa pertanyaan Mas sebenarnya. Pertanyaan pertama, tadi kita dengan keuangan digital saat ini kita banyak sekali menggunakan GoPay, OVO, atau banyak sekali media-media lain di mana kita sudah merubah uang yang tadinya bentuk fisikal menjadi digital. Dulu kalau misalkan nenek saya mungkin nabungnya tuh di bawah kasur gitu. Lebih aman karena semua berada di bawah kasurnya dia, uang, kertas gitu. Ya. Nah sekarang dengan perubahan menjadi digital, apakah itu lebih rentan untuk di-hack gitu Mas? Ya, di mana-mana kerentanan pasti ada, tapi yang balik lagi, semua kerentanan itu bisa diantisipasi dengan teknologi juga yang sebenarnya setiap perusahaan teknologi juga sudah menyiapkan. Cuman terkadang kita ini, saya nggak mau bilang orang Indonesia, tapi karena saya orang Indonesia, jadi saya tanya di Indonesia gitu ya. Dari 10 orang yang beli handphone, 9 orang nggak pernah baca buku instructionnya, betul nggak? Ya, saya juga Betul ya? belum pernah masuk sama sekali. Betul ya? Terus kalau ditanya, kenapa beli iPhone? Jawabannya apa? Karena keren. Fotonya bagus. Iya. Ya. Sebaliknya, kenapa beli Android? Jawaban apa kalau Android? Karena bisa bergabung sama Google. Cie. Pasti pertanyaannya jawabannya agak unik-unik ya, bukan kebutuhan. Nah ini yang sebenarnya teknologi, perusahaan teknologi itu udah menyiapkan yang namanya tadi antisipasinya Mas Reza. Tinggal kitanya nggak paham dan tidak mau tahu dan simply denial. Mungkin dari sekarang udah saya share gini, mungkin sebagian besar masih gak penting lah, biar aja lah saya dihack, saya pengen terkenal gitu ya. Biar dikenal sama hackernya gitu. biar nanti foto saya bisa dipajang di mana-mana gitu. Itu serem juga sih ya. Nah itu Mas, jadi sebenarnya nggak ada yang bahaya teknologi. Selama kita memahami bagaimana cara mengantisipasinya, itu yang paling penting. Jangan denial ya. Dan juga harus mulai dari diri sendiri dulu ya. Yes. Kalau misalkan nemu USB di lantai gitu, jangan terus langsung ambil, langsung colok ke laptop sendiri, jangan. Nanti bisa dihack. Sekarang bahkan ada kabel-kabel yang bisa digunakan untuk ngehack juga. So it comes to your, mulai dari awal dulu, dari personal dulu. HP-nya diperkuat dulu, laptopnya diperkuat dulu. Nah sebelum kita langsung masuk ke Q&A, misalkan ada teman-teman peserta yang ingin bertanya, langsung tanyakan. Silakan Mas. Terima kasih, dapat hadiah juga. Pak Rudi terima kasih Pak. Pak Rudi, terima kasih, Pak Edwin terima kasih Pak.
Oke, pertanyaan pertama Mas Ari. Woi, silakan. Boleh sebutkan. Tadi bukan yang belakang, yang pertama. Oh, pertama. Iya loh. Pertama nama dulu ya, nama Nama, panggilan. alamat, passwordnya apa tadi dimasukin? Silakan password Instagram juga langsung dikasih tahu. Pakai backrip panjang kali Kak. Apa? Pakai backrip. Pakai apa? Sorry. Pakai backrip. Backrip. Ya. Bapak, Masnya. Ya. Bisa juga. Tapi kalau Pakai bisa, backrip generator. iya kalau bisa jangan pakai yang third party Mas. Kalau bisa, pakai yang sudah ada di handphonenya kalau bisa. Kalau saran saya ya. Dan kalau third party pun cek apakah itu sudah listed nggak di Android atau di iOS. Karena kalau nggak listed inilah menjadi masalah juga ya. Tapi Google dan iOS pun, Apple pun sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah di-cut sama mereka karena malicious app ya. Jadi atau app yang mencurigakan. Tapi kita juga mesti paham kalau nggak dalam ekosistemnya mereka jangan Mas. Kalau saran saya sebagus apapun. Tapi kalau tadi kayak Norton McAfee itu definitely dia udah reputasi udah tinggi ya. Jadi cukup dipercaya. Dan pastikan jangan selalu senang dengan sesuatu app yang gratis. Nah ini hati-hati. Siapa sih Mas yang nggak suka gratisan? Iya, saya paham. Saya pun juga gitu-gitu. Sebelum paham cyber security. Tapi setelah tahu jangan. Kalau bisa bayar tapi yang masuk akal ya. Bayarnya sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga privasi kita. Itu Mas. Siapa? Nanti Terima Mas kasih. Ari, hadiah. maaf, namanya dulu silakan. Ya, boleh. Namanya tadi siapa? Jadi perkenalkan nama saya Komang Yudi Utama Kak. Gitu. Komang Widota. Dari mana Mas? Dari Singaraja. Enggak perusahaan apa atau pribadi? Kebetulan dari undangan GNB. Dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Wih, tepuk tangan dong. Sama Ini. teman-teman juga yang di depan. Tepuk tangan semua buat teman-teman yang dapat beasiswa. Keren. Makasih Mas Komang. Makasih. Nanti bilang Mas Reza minta Ya, hadiahnya langsung mana ke gitu. saya ya buat dapat Ha-ha. hadiah ya. Ada banyak sekali print. Silakan Mas. Silakan Mas. Ini kayaknya pakai batik dari pemerintah nih. Silakan Mas. Perkenalkan nama saya Arif dari Jakarta. Woi, sama orang Jakarta. Halo Mas. Nah. Mau nanya nih Mas, ada beberapa negara itu yang melarang situs atau aplikasi tertentu, sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi itu harus pakai VPN. Nah, VPN ini kan ada beberapa macam ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, itu pro cons-nya gimana ya? Soalnya VPN sendiri kan kitanya ada di mana, tapi VPN-nya itu kan mirroring ke negara tertentu atau daerah tertentu itu. Nah, masalah keamanannya gimana Mas? Terima kasih. Ini keren banget, VPN ya. Singkatannya Virtual Private Network. Jadi kalau selalu disarankan kalau setiap kita online di tempat umum begini, aktifkan VPN kita ya. Tapi kembali tadi ada yang free, ada yang tidak. Nah, boleh menggunakan free, tapi ingat waktunya, jangka waktu. Kalau teman-teman hanya untuk membrowsing internet Google sebentar, go ahead, use the free one. Tapi kalau udah mau mengirim email, message, suatu yang sifatnya private, jangan pakai yang gratisan. Saran saya. Meskipun banyak sekali VPN itu menggaranti ya, tapi tetap aja kan kita nggak kontrol, kita nggak tahu. Gitu Mas. Jadi saran saya, kalau cuma hanya sekedar mau urgent gitu ya, mau cari sesuatu keyword atau apa, silahkan pakai yang free. Tapi kalau sudah mau yang lama sampai download, sampai kita harus upload, kirim email, data-data yang sifatnya privacy, please Pak Mas, jangan pakai yang gratis. Oke Mas, thank you. Berarti balik lagi ke masing-masing lagi, di mana kalau misalkan emang udah privacy banget, jangan pakai VPN gitu ya. Kalau Pakai, tapi yang berbayar. Pakai yang berbayar. Yang berbayar. Tapi Ya. banyak ya, maksudnya can we actually trust them VPN itu? Well, depends. Nah ini VPN ini harus cari yang memang legit ya. Kan kita bisa cek di Google ya, ada rankingnya gitu ya. Dan kita masuk ke dalam komunitas-komunitas orang-orang yang tentang cyber security ini. Ada kok di internet banyak ngasih info-info ya. Jadi jangan percaya gitu juga. Harus cari VPN yang minimal. Kan kalau di Play Store atau di Google Store, Apple Store kan ada yang ratingnya ya. Cari rating yang tertinggi dan yang download yang banyak. Itu definitely udah pasti harusnya legit sih harusnya.
Jangan ngambil yang gratis, nggak ada yang rating, nggak ada Iya. user review juga nggak Nggak ada, langsung di-download. jangan. Jangan-jangan itu malah malware ya? Bisa nggak? Bisa Kalau nggak malware ya berbentuk bisa jadi di dalam bisa. aplikasi di iStore, Apple Store atau di Google Play? Bisa Apakah jadi, malware? bisa jadi. Jadi harus hati-hati banget ya Mas ya untuk kayak Harus hati-hati, harus stay vigilant namanya, waspada. Kok turun sendiri nih? Jadi kayak pelawak dong, turun sendiri. Oke, Lanjut. ada pertanyaan lagi? Wah banyak sekali nih. Wah. Waduh, bajunya Siapa yang- habis. Lanjut duluan. Turun tangan dulu, turun tangan. Nangkat. Kayaknya mbak duluan. Sorry ya. Monggo, monggo, silakan. Mau berdiri juga boleh loh, biar nyaman. Ya, berdiri aja. Izin buka masker ya, Mas. Iya, gak apa-apa. Silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Sarah, saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya juga penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Sebelumnya terima kasih Mas Ari, penjelasannya banget informatif banget dan menambah insight saya. Oh ya Mas, mungkin tadi dapat dijelaskan tapi saya perlu insight lagi. Nah, sekarang lagi nge-trend nih tentang phishing loh Mas. Jadi kayak dia masuk link, terus itu misalnya nih phishing di Instagram gitu. Nah, based on my experience, jadi dulu saya pernah di DM sama orang stranger, and then saya juga dikasih link, ini bukannya kamu ya, dikasih link. Terus saya kaget dong, saya buka link itu masukin akun saya gitu, login gitu. Nah, saya pernah langsung login, ternyata kena hack gitu. Nah, gimana sih caranya Mas untuk nge-report link itu atau mungkin biar tidak ada korban-korban lainnya gitu tentang phishing tersebut. Nah, terus gimana kita tahu biar itu tuh ternyata adalah phishing gitu. Kita tahu kalau link itu adalah phishing. Nah, sekian dari saya, terima kasih Mas. Oh, tepuk tangan dong, pertanyaannya susah. Pertanyaan bagus, Tapi nggak apa. Karena sering terjadi loh Mas. Iya, Email, WhatsApp, Instagram, Betul. memberikan link. Betul. Oke, saya sharing sedikit tentang pengalaman saya ya. Mungkin ini ada yang lebih tahu, terutama teman-teman yang kerja di Instagram mungkin bisa bantu. Ada Instagram? Oh nggak ada kayaknya. Kalau harus kita undang ya. Ini pengalaman aja. Jadi gini, ini yang selalu lagi-lagi pola pikir. Kita harus tahu siapa sih follower kita. Nah ini terkadang kita terkelabui dengan yang namanya kalau yang udah follow, wih berapa? 10 juta ya? 9 juta, 9 juta. Saya private. 15 juta? Enggak, private. Itu udah maksud juga kenapa saya private. Karena saya mau tahu, saya mau kontrol siapa follower kita tuh. Jadi kita bisa bedain mana yang phishing atau enggak. Yang kalau prinsip ini, kalau sampai itu phishing atau itu sebuah malware atau sebuah orang yang dihack coba mau hack kita, itu satu hal yang nggak normal. Contoh gini, misalnya dia kirim DM, tapi fotonya ada, tapi kok seolah-olah kok nggak di follower kita ya gitu loh. Nah itu udah satu sindrom tuh ya. Tapi kalau kita tahu siapa follower kita, dengan sangat easy kita tahu. Ini ada yang dihack nih teman kita gitu loh. Atau simply dia melakukan sebuah pertanyaan atau negurnya itu agak, nah ini kalau kita nggak paham siapa follower kita nggak tahu kebiasaannya kan. Contoh misalnya ada teman saya tiba-tiba minjem duit. Masa kok minjem duit? Orang dia lebih kaya dari saya loh gitu kan. Nah aneh nih. Saya telepon. Wah gue dihack. Nah bener. Nah jadi sebenarnya balik lagi kalau boleh saran teman-teman yang punya Instagram yang tadi 10 juta. Tadi Mas Rijal 9 juta gitu-gitu ya. Coba bersih-bersih. Ada yang real temen nggak? Kalau nggak ada saya di-kick aja. Kecuali teman-teman selebriti ya. Nah saya nggak tahu. Ya tapi kalau selebriti kan dia punya tim biasanya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tidak membutuhkan terkenal itu, coba mulai bersih-bersih deh. Kalau sampai diklik dia hanya 0 follower atau followernya banyak tapi tidak pernah posting, itu definitely bot atau robot. Ya hati-hati, itu cara mereka hacker-hacker untuk nyebarin bot-botnya itu ke kita. Kata senang tuh, wah ada yang follow kita gitu ya. Jangan 9 juta ternyata 80%-nya ternyata bot semua ternyata. Bisa jadi. Saya harus ngecek nih jadinya nih. Nah ini yang harus, ini lagi-lagi kebiasaan pola pikir jangan seneng kalau ada orang follow. Saya kebalik, saya followernya cuma sedikit, cuma 900 lah. Tapi yang mau follow saya, jangan deh tersombong ya. Ada lebih banyak gitu loh. Karena saya nggak kenal. Kalau nggak kenal nggak akan saya accept. Kalau saya punya gitu. Karena buat saya social media is also my private life also. So I need to know
siapa yang follow saya gitu loh. Karena itu privasi saya, foto saya sama anak keluarga saya gitu ya. Ya Mbak ya, gitu ya. Sip, bersih-bersih ya. Tadi ada 3 penanya lagi yang berbaju merah terlebih dahulu Mas ya, nanti kesini lagi. Kok kayak lagunya Dono, yang baju merah jangan sampai lepas. Kan saya emang. Oh ini, pakai laki tuh. Maaf. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andika Triananto. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya juga penerima beasiswa Bank Indonesia. Wah ini banyak banget penerima beasiswa loh. Ini tepuk tangan dulu nih buat penerima beasiswa nih. Keren. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak aman apa tidak sih kalau kita menge-save baik itu di akun Instagram kita atau m-banking kita tuh terkait kayak kita tuh kayak nge-save username dan password kita tuh di HP kita, jadi kita tidak mengisi lagi username dan password itu. Menurut Kakak itu aman atau tidak? Terima kasih. Oke, thank you Mas. Nama saya Mas siapa? Andika. Andika. Selama Mas Andika sudah menjalankan tadi step-step yang saya sarankan, ya, itu 90% aman. Kenapa 90%? Karena kita tetap harus stay vigilant atau waspada selalu. Ya, karena apapun itu, even Apple atau Google atau Android, mereka terus memegangkan yang namanya teknologi yang orang tidak bisa meretas atau menghack. Jadi 90% only Mas ya. Jadi jangan selalu trust dengan automatic password, reminder atau apa gitu. Kalau saya biasanya selama saya online-nya di wifi di rumah saya, yang saya ya mungkin nggak terlalu trust juga sih, tapi minimal kan tuh pribadi saya kan. Saya berani itu nge-save password. Tapi kalau lagi di luar saya langsung biasanya saya reset. Saya clear semua history saya, cache-nya saya clean juga, cookies-nya juga saya clean. Jadi baru saya buka browsing atau browser di tempat umum kalau saya. Jadi nggak bisa di trace sama siapapun. Apa sih si Ari ini pernah ngapain, ya nggak bisa di trace karena udah saya erase gitu. Jadi harus juga teman-teman yang punya laptop atau handphone sering-sering hapus historinya ya teman-teman, supaya hackernya nggak tahu kebiasaan kita apa. Kalau tahu suka lupa, malah males kan ngapus-ngapusin history kan, ya itu hati-hati ya. Ingat ya, jadi kalau ada email atau WA atau message yang kira nggak dikenal, langsung jangan dibuka, langsung dihapus. Blok kalau perlu. Jangan lupa di blok nomor teleponnya. Mas Ari, Ya Mas? aku mau nambahin pertanyaan dari Mas Ari, bagus banget soal pertanyaan. Dan sangat relate, karena banyak orang yang pengen convenient, ya kan? Jadi saya udah masukin password di Google Chrome atau something, dan saya pergi ke tempat lain dan saya wifi, ya saya pengen pada saat saya transaksi, langsung aja menggunakan yang sudah tersave di sana gitu. Tadi bagus, is it actually safe? Well, like I said before, 90%. 90%. 90%. Paling aman pastinya langsung di buku catatan, buka dulu buku catatan terus masukin lagi gitu ya. Boleh, kalau mau masih manual boleh. Iya. Itu sangat boleh, malah sangat aman ya. Sangat aman kan? Kalau misalkan passwordnya Masukin ke berangkas gitu ya. Boleh. Gitu kan. Boleh. Tapi kan setiap handphone itu sudah ada password manager. Handphonenya sendiri ya, dia tidak terkonek dengan yang namanya internet atau connectivity, nggak ada tuh, harusnya itu. Tapi kalau mau pakai secara konvensional disimpan di kertas dan masuk ke berangkas sih boleh aja sih. Tapi ya again praktis nggak? Kalau tiba-tiba kita lagi pengen lupa dan mau ditaruh di jalan, pulang ke rumah dulu dong, buka berangkas ya. Tapi berarti password manager itu tidak terkonek sama internet, saya baru tahu nih. Enggak. Password manager. Jadi Supposed to be enggak, makanya okay. Cek kalau iPhone definitely enggak, kalau Android saya nggak pernah tahu. Tapi coba cek, harusnya sih enggak harusnya. Jadi Harusnya harus enggak. mulai membaca instruction manual Ya masing-masing. ini, coba Password yang manajernya itu yang paling baru penting banget nih. yang baru beli handphone atau udah lama, coba dibongkar-bongkar lagi, ada instruction atau ada manual book. Itu dibaca. Kalau nggak ada ya udah online aja by Google ya. Nah ini biasain membaca teman-teman. Oh jadi kayak guru gini ya. Tapi emang bener, literasi kita kurang loh. Jangan bikin malu gitu loh. Baca gitu. Jadi orang Indonesia senang baca gitu. Minimal baca manualnya gitu ya. Thank you Mas Andika pertanyaan. Thank you Mas. bagus Nanti banget. minta Mas Esa ya. Ya, nanti kasih souvenir. saya ya. Mas yang di depan. Silakan. Mas Oh yang tadi depan. dari tadi loh nih nanya loh. Iya. Oh. Biar ganti-ganti. Oh iya. Cek.
Thank you Mas untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Palguna. Saya juga seorang penerima beasiswa di sini. Wih, First of all, keren. thank you untuk materi yang sudah diberikan. Jadi mungkin saya mau bertanya karena kebetulan saya dari jurusan yang jauh sama cyber security ini. Nah, saya mau tanya dari tadi kan Mas ngejelasin tentang pencegahan. Nah, saya mau nanya gimana sih misalnya kita udah kecolongan atau HP kita udah diakses sama orang lain, ada nggak tips and tricks dari pengalaman Mas selama di dunia cyber security ini? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, ini kalau handphone hilang nih. Nah, tadi ada satu yang saya katakan di akhir slide itu, aktifkan yang namanya function erase data. Nah, saya nggak tahu kalau di Android di mana, tapi pasti ada check your manual. Kalau di Apple ada. Jadi dia kalau misalnya kita hilang, ya itu kan dalam sekali dia berapa kali gagal. Kita atur. Kalau saya buat 3 kali gagal, 3 kali gagal masukin password, langsung datanya erase automatically. Dan tuh handphone nggak usah dipakai sih biasanya. Nah kalau di Android cek. Nah ini one of the reason kenapa orang beli iPhone, bukan untuk gaya-gayaan loh. Saya nggak tahu Android bagaimana. Saya nggak mau jelekin dua merek ini, tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Why I choose Apple? Karena tadi buat saya secure at the moment ya, sementara ini gitu loh. Itu artinya ada alasan tersendiri kenapa saya membeli Apple, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk privasi saya. Kalau saya pribadi, again nih saya nggak promosin Apple ya, cuman saya punya handphone kebetulan Apple dari dulu gitu ya. Karena saya mau jaga privasi saya, Mas. Gitu. Nah, saya di Android juga ada function itu, tinggal diatur berapa kali gagal. Tapi hati-hati nih, hati-hati. Kadang-kadang yang ngilangin data bukan yang nyolong, tapi yang punya sendiri. Lagi Salah masukin PIN. lagi gabut, lagi Ngantuk, masukin PIN, 3 lupa kali gagal. settingan 3 kali, ya kabur semua. Hati-hati. Tapi ini satu lagi nih paling penting teman-teman, jangan lupa store your data itu di cloud. Nah modal dikit deh, bayar cloud yang gak mahal-mahal tapi bisa nyimpen. Ya kalau di Google Drive gitu misalnya, ya kan. Kalau di Apple di iCloud. Jadi kalau sampai kitanya yang ngilangin sendiri nih, ada backup. Biasanya paling sedih foto-foto ya. Ya foto-foto sama siapa? Mantannya Mas Reza ya? Udah punya istri tapi hilang kan sedih tuh. Nah itu yang harus hati-hati ya, jadi harus ada backup cloud ya minimal. Kalau sampai diambil handphonenya dan otomatis kan erase tuh. Nah tapi masih punya data di cloud gitu. Dan fitur-fitur ini ada semua ya di Ada. handphone tuh sebenarnya ada. Ada semua. lengkap. Malah kadang kita hanya menggunakan handphone hanya untuk WhatsAppan, teleponan, untuk foto-foto, padahal ini banyak sekali. Dan perkembangan digital juga menggunakan pembayaran menggunakan handphone juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan langsung menggunakan cloud atau fitur-fitur yang ada di handphone masing-masing. Yes, setuju. So dari sekarang maksimalkan your mobile phone teman-teman. Maksimalkan, jangan cuman hanya untuk foto-foto ya. Biasanya kalau beli handphone mahal karena foto ya, tapi memang bener sih, saya juga mengakui sih. Ya, respect your privacy guys, respect your privacy. Dengan ini juga kita bisa respect privacy orang lain juga. Itu, ini yang kita harus sebarkan kemana-mana bahwa kita harus belajar namanya menghormati at least our privacy dulu, baru privacy orang lain. Misalnya contoh kalau kita mau bikin presentasi, jangan dong ngambil foto-foto yang orang lain punya, cari foto-foto yang gratis. Kan ada yang free, kalau yang berbayar ya bayar. Kalau terpaksanya ngambil punya orang, kasih dong watermarknya, diambil dari mana gitu. Tuh respect privasi orang, dan intellectual property itu mahal, IP. Ya ini ya banyak kan teman-teman yang buat presentasi biar keren-keren fotonya, ngambil aja di Google. Padahal tuh IP-nya orang. Ya, nah ini kita belajar untuk menghormati privasi dan intellectual property semua orang, gitu Mas. Tadi ada satu pertanyaan lagi kayak dari Mbak yang di depan ini. Oh siap, ya Mbak. Sedang menunggu juga dari tadi, dia menunjuk juga cepat. Mas Reza gimana sih? Maaf Mbak, ya, satu-satu. Ayo Mbak, udah disiapin. Kaget loh ada jongkok di situ. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Manika dari jurusan kimia. Mungkin jurusan saya Iya, saya dari jurusan kimia dan mungkin ini sangat jauh tentang topik hari ini ya Kak ya.
Nah, seperti yang kita ketahui, SDM cyber security ini di Indonesia ini kan masih sedikit Kak ya, dan masih banyak peretasan-peretasan yang terjadi dari perusahaan yang kecil maupun perusahaan yang besar. Nah, dengan minimnya SDM yang ada di Indonesia ini tentang cyber security ini, bagaimana cara Indonesia untuk mengupgrade lebih baik lagi sumber daya manusianya supaya lebih aware tentang cyber security ini. Terima kasih. Wih keren, tepuk tangan. Iya ini keren, makasih Mbak. ini mohon bantuan dari kementerian juga dong buat buat mengendorse. Oke, thank you Mbak. Siapa namanya? Rika, Marika. Thank you Mbak Marika, keren. Jadi begini, betul kita memang sudah harus saatnya belajar ya. Tadi jangan sedih. Jurusan kimia, saya dulu punya student kampus Merdeka, jurusan kimia, jurusan sastra Jerman, akunting, sekarang jadi IT specialist. Jadi seorang coder, seorang designer, ya. Jadi jangan sedih, tenang aja. Semua jurusan bisa jadi IT kok, tenang aja ya. Jadi nggak milik dasar orang IT mas, ya. Jadi kalau seorang jurusan atau yang belajar di luar IT, itu sekarang dunia itu sudah IT semua. Kenapa dalam ekosistem software developer pasti ada orang yang non IT. Kan ada seorang programmer, ada seorang designer, ada seorang yang di luar dari IT. Ini terdiri orang kimia, sejarah, sosiologi, semua di luar. Kenapa? Karena mereka ini akan membantu seorang coder dan seorang designer menjawab sebuah masalah. Kan mereka ini cuma hanya membuat, tapi nggak paham masalah yang sekitar ini gitu loh. Ya, jadi belajar cyber security itu bisa dimulai dari macam-macam ya. Kalau di kita di Infinite Learning ini ada program kursus cyber security ya untuk dasar, dasar bukan technical, yang kerjasama dengan Royal Melbourne Institute of Technology. Direct langsung pengajar dari Australia dan sertifikatnya pun langsung dari Australia, bukan dari Batam ya, bukan dari kita maksudnya. Ya, dulu pernah saya mau berubah kan Indonesia gitu. Kok nggak bisa? Terus kata yang orang Australia, kau mau dari Indonesia? Oh iya enggak, ganti Australia lagi deh. Jadi sertifikatnya langsung dari Australia. Ya, nanti kalau mau tahu lebih banyak silakan ke booth kita atau bisa langsung nanti scan. Oh ini udah beda ya ini maksudnya. Nanti bisa scan QR code-nya atau bisa buka kita punya website ya, nongsa.digital.com ya, nongsa.digital.com. In fact malah tanggal 18 Juli ini sampai 26 ini saya melatih dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Komarves ya untuk cyber security. Bisa belajar, jadi semua jurusan udah bukan milik orang IT lagi sekarang. Ya. Oke. Ada Thank you. PR-nya di layar. Ini oke, silakan kalau mau join our community silahkan, nanti kalau ada info-info tentang pelatihan atau diskon-diskon apa nanti dapat ya, pasti ya. Langsung, tapi tadi pertanyaan bagus tadi ya mengenai peningkatan SDM. Tadi juga Ya. Mas menjelaskan mengenai KEK Nongsa, di mana di situ adalah tempatnya berkumpul orang-orang yang tidak hanya IT. Ada orang pertanian, ada orang Lengkap. kimia bahkan. Kimia ada, saya ingat ada, saya orang kimia. Orang kimia. Jadi Ya. jangan pernah takut untuk memulai apabila mau Ya. menjadi atau berkarir di dunia digital, langsung QR code-nya di scan saja, Anda bisa melihat. Nah, Ya. mungkin pertanyaan dari saya Mas. Tadi kan Mas sudah menjelaskan tentang kawasan ekonomi khusus Nongsa. Boleh nggak sih menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih kawasan ekonomi khusus Nongsa ini? Oke, kawasan ekonomi khusus Nongsa ini adalah sebuah kawasan ekonomi khusus bidang digital. Tapi fokus kita nggak cuma hanya orang berinvestasi membuka sebuah inisiatif di sana, tapi fokus kita juga mengembangkan talent-talent digital di Indonesia. Digital talent bukan hanya sekedar dari background IT, tapi dari semua jurusan kita welcome. Di sana kita sudah ada Apple Developer Academy, ya dari Apple, bukan Apple Malang ya, Apple asli. Ya. Apple, oke. Ada juga Denny RMIT udah masuk juga dari Australia. Kita juga ada dari nanti soon will be dari Amazon, ya kita Amazon training partner dan banyak sekali brand-brand besar lain yang akan masuk. Tapi saya mau sebutkan, tapi yang pasti merek-merek dari Amerika kebanyakan yang akan bergandengan tangan untuk apa?
untuk meningkatkan talent Indonesia. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang telepon saya, Mas, saya mau pesan pembantu Mas. Oh mohon maaf, Indonesia udah nggak ada pembantu sekarang. Adanya digital talent, mau nggak segini? Nah itu mimpi saya Mas. Karena terakhir saya lihat di Kaikanosa juga banyak anak-anak muda juga berkumpul juga. So it become like ekosistem untuk membangun dunia digital juga. Jadi emang tepatnya kayak gaul juga, terus kayak anak Harus muda yang jauh lebih muda dari saya bahkan kayaknya. Udah tua berarti ya? Lumayan. Di sana nggak ada yang pakai kemeja tapi kaos semua. Kalau pakai kemeja nggak kreatif ya. Dan bisa kerja di pantai, kita punya pantai, ya bisa kerja di mana aja bebas. Selama wifi-nya ada, kalau nggak ada nggak bisa kerja. Tapi bebas, kita seru, banyak orang kreatif. Kita juga di sana ada studio animasi terbesar juga di Asia. Ada studio film yang HBO, Hollywood bikin film di sana yang banyak. Kita kaget, saya pertama kali di sana kaget, oh bikinnya di sini ya, di Batam. Batam loh, bukan Jakarta ya, Batam. Ya, jadi kita ketipu juga ya karena teknik film bisa di mana aja. Nah kita ada ekosistem itu dan itu sangat bagus mendukung untuk kita mau bergabung di ekosistem tersebut. Jadi mau nggak mau kita ada dampak positif jadi orang kreatif gitu. Dan dunia digital ini yang sudah terkumpul ini ya di dalam Kaikanosa tersebut untuk membentuk startup baru lagi dan bentuk perusahaan baru ya, lagi startup yang digital, berkegiatan tidak cuma di cyber security, fintech dan lain-lainnya dan animasi yang Betul. Tadi Mas Sana mau tanya tuh. Oh. Mumpung silakan Mas. Ya, Halo. Selamat siang Mas Ari. Silakan Saya Mas. Harjo dari Balai Diklat Industri Denpasar, Kemenperin. Wah, ini Kebetulan Balai Diklat. salah satu tugas saya itu mengelola account password yang kantor punya. Jadi gini Mas, kantor kita itu punya sekitar 47 account. Misalnya Zoom kita punya 3, Gmail kita punya 3, serta official account Kemenperin. Masalah yang sering saya hadapi itu distribution access. Misal untuk Zoom hanya saya percayakan kepada 3 orang. Tapi nanti ini nyebar kemana-mana nih. Ada nggak sih panduan standar untuk kita yang ditugaskan sebagai password manager itu seperti apa? Karena ketika kita memberikan akses password account premium kita lah misalnya ke satu teman tidak kepada teman yang lain, jatuhnya bukan urusan profesional, nanti like and dislike gitu. Tapi kalau saya sudah bilang oh SOP-nya seperti ini. Nah untuk kita bisa bilang SOP seperti ini tuh ada panduannya nggak sih? Karena kan kalau ngacunya ke 27001 kan lebih ke administration-nya ya, security-nya itu. Yang kedua, saya sendiri pakai 3 untuk password manager. Main saya pakai Avast Password Manager. Yang kedua, saya baru pakai Bitwarden. Yang ketiga, saya pakai Satria. Nah, ini saya mau tanya ke Mas Ari. Tadi Mas Ari bilang kalau untuk password manager sebaiknya offline. Kondisinya gini Mas, di tahun 2020 HP saya itu hilang. Tapi salah satu fitur password manager saya yang Avast, karena saya menggunakan premium, kita bisa nge-call password kita, kita ambil, kita pindahkan ke HP kita yang baru yang lama dihapus. Nah, kalau solusinya tidak harus bisa ke internet, ini agak malah menjadi masalah baru buat saya. Saya ganti HP, harus pindah-pindah manual, memindahkan database itu kayaknya PR lagi deh. Gitu kan. Yang kedua, Bitwarden tuh gini, kalau untuk user perseorangan, gratis kita dikasih. Tapi kalau untuk corporate, kita berbayar. Nah, saya suka sanksi yang modelnya gini, kalau gratis sama bayar ini servisnya beda kan. Apakah kalau saya menggunakan akun personal untuk mengelola password kantor, seandainya ada problem, itu gimana? Yang ketiga ini agak krusial, mungkin agak nyindir instansi. Yaitu Satria itu kan password manager yang dibuat oleh BSSN. Pandangan Mas Ari tentang Satria gimana ya? Karena sebelum saya menetapkan pakai 3 password manager ini, Satria memang paling belakang. Kok saya merasa dari backbone-nya agak kurang ya gitu. Oke, terima kasih Mas. Mohon dibantu jawab. Baik, tepuk tangan dong, ini pertanyaan bagus banget. Saya jadi belajar juga loh ya. Menarik. Ini udah next level ya. Tadi kan kita ngomong tentang individual level. Iya, ini udah ke technical. Okay. Mas, ini semua tergantung kebutuhan ya. Saya juga untuk menjawabnya mesti tahu lebih banyak tentang your inside network security seperti apa dan lain-lain ya.
Tapi gini, kalau boleh kasih saran aja, tadi kalau untuk mendistribusikan sebuah password ini memang harus dibuat dari perusahaan Masnya harus membuat sebuah sistem informasi sendiri, Mas. Yang membuat security sendiri kalau saran saya. Jadi kita jangan selalu bergantung dengan third party juga, dengan aplikasi-aplikasi sudah ada gitu ya. Udah saatnya kalau memang ada kebutuhan untuk membuat SI sendiri, Mas, bikin, Mas. Itu saran saya karena di Nongsa pun juga kita bikin sendiri, Mas, untuk mengamankan kita punya data, kita punya password dan lain. Kita tidak mengandalkan dengan third party kalau dari kita begitu. Tapi tentu ini kita bisa diskusi lebih lanjut sih nanti, Mas. Ya, karena kalau di sini kasihan yang lain karena ini very technical. Ya. Thank you, Mas. Thank you. Oke, thank you very much. I think we all sudah hampir waktunya sudah habis. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin closing remarks dulu dari Mas Ari mengenai menyimpulkan dari seluruh topik yang telah kita bicarakan, diskusikan siang ini, Mas. Baik, Mas Reza, terima kasih. Oke, teman-teman, sekali lagi dari saya pesannya cuma satu, bahwa sudah saatnya kita tahu bahwa data kita ini adalah aset, ya, aset, dan data yang kita punya di handphone ini salah satu data terkecil yang kita punya selain yang ada di laptop dan lain-lain, ya. Jadi mulai sekarang tadi sudah saya sampaikan, coba dilakukan langkah-langkah antisipasi tadi sehingga kita bisa minimal melakukan antisipasi penjagaan atau pelindungan dari data privasi kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ari. Dan mungkin dari diskusi ini saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah gadget Anda sudah aman? Itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh masing-masing teman-teman ya. Untuk itu dengan closing remark tersebut saya sudahi diskusi kita hari ini. Saya mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih sekali lagi buat Mas Ari Nugrahanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.